Sebenarnya udah setengah jalan nih, cuman kayak mau lanjut berat, mau berhenti tapi udah terlanjur panjang gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Saya seharian ngurusin neraca masak Ada mungkin dia udah ngerasa salah jurusan Pak. Dia tapi tetap lulus. 15 nih. Iya berapa sampai lulus Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di POCI, Podcast of Culture and Information by Himateka BEM FTUMJ. Sebelum dimulai nih episode hari ini, aku ada pantun yang bagus buat membuka episode culture kita hari ini. Jalan-jalan ke Korea. Kalau lapar makan tteokbokki. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di POCI. Alhamdulillah, Poci udah sampai episode ketiga, dimana episode kali ini juga ngebahas tema yang gak kalah seru dengan tema-tema sebelumnya. Nah, pada episode Poci Culture hari ini, kita mau bahas tentang gimana perbandingan kuliah di era sekarang dengan era dulu. Nah, sebelum dimulai nih, mau nanya dulu deh, kalian pernah gak sih ngerasa kuliah itu berat banget? Apalagi buat semester 4, 5, dan 6 gitu kan. Ada juga yang sampai ngerasa apa mungkin salah jurusan ya. Tapi mau mundur udah di tengah, mau maju juga rasa-rasanya berat banget nih. Nah, untuk tema kali ini nih, kita bakal ngundangin pemateri di mana beliau ini adalah dosen sekaligus alumni dari Teknik Kimia FTUMJ. Mari kita panggil dulu Bapak Gemma Fitriano. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Hari ini kabar saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Akhirnya ini ada kesibukan lain Pak selain mengajar Pak? Sedang mempersiapkan webinar untuk Persatuan Insinyur Indonesia. Oh iya. Yang akan diadakan di FTUMJ. Keren ya Pak. Pak Gemma ini udah insinyur loh guys, dan bentar lagi mau ngadain seminar nih guys, mungkin bisa ditunggu ya teman-teman semuanya. Terus oh iya Pak, mungkin ini juga pertanyaan dari mahasiswa teknik kimia juga nih Pak, selain ngajar di UMJ, Pak Gemma itu ngajar di mana lagi sih Pak? Sejauh ini masih di FTUMJ aja. Masih di FTUMJ ya Pak. Oke Pak. Nah, terkait tema yang sudah dipaparkan tadi Pak, sudah saya singgung sebentar tadi Pak. Nah, menurut Pak Gemma itu sendiri gimana sih Pak mahasiswa yang ngerasa dilema kayak gitu Pak, kayak udah mau sebenarnya udah setengah jalan nih, cuman kayak mau lanjut berat, mau berhenti tapi udah terlanjur panjang gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Ya, itu ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi, tapi semua mahasiswa yang pernah merasakan itu pasti punya latar belakang masalah masing-masing. Di zaman saya hal itu biasanya terjadi sebelum semester 4 biasanya. Oh malah di awal-awal ya Pak? Jadi galaunya itu udah ketemu kalkulus duluan gitu. Iya sih setelah benar. ketemu matematika teknik gitu ya. Iya. Jadi mungkin ceritanya sedikit, ada beberapa teman yang memang mereka nggak sanggup karena ternyata kontennya itu yang dipikir kimia gitu ya, dari kimia, Berbeda. tapi ternyata di luar ekspektasi, pelajarannya lebih ke matematika seperti itu. Nah, kalau di kalangan mahasiswa saat ini Pak, kebanyakan tuh yang mulai rasa berat tuh malah semester 4, 5, 6 Pak. Itu kayak aduh, gonjang-ganjing gitu kuliahnya Pak. Semester 1, 2, 3 tuh masih, kan mungkin karena belum masuk teknik kimianya ya Pak. Betul. Itu masih kayak, oh masih kayak gini. Oke lah, rada beda dikit masih bisa diterima. Mulai 4, 5, 6 kayak, ya Allah kok gini banget ya gitu. Itu kayak mau lanjut gak ya, tapi kok udah setengah gitu. Terus ya udah gitu kan. Ya jalanin aja gitu kan, biasanya mah mahasiswa tuh udah disekolahin juga kan sama orang tua gitu kan. Nah,
untuk kayak ngerasa kayak gitu tuh zaman dulu pun juga sama ternyata ya Pak. Karena kami pikir gini Pak, apakah itu juga cuma dirasain kita-kita yang mahasiswa saat ini aja gitu Pak. Sedangkan yang dulu tuh kayak ya bener-bener semangat gitu kuliah tuh Pak. Gimana Pak? Jadi ada beberapa cerita yang bisa saya ambil. Ya, cuplikan pertama itu rekan saya waktu semester 1, dia itu baru pertama kali ketemu UTS. UTS Ya, dan di situ dia UTS-nya nggak lulus. Saat itu juga dia paling terakhir keluar dan kita tanya teman-teman kenapa lembar jawabannya kosong. Dia bilang nggak sanggup ngerjain matematik, kirain gue masuk teknik kimia itu belajar kimia aja, ternyata ada matematiknya. Dan alhasil setelah itu di semester yang sama dia langsung menghilang tiba-tiba, dan besoknya di semester berikutnya dia main ke kampus dan kita tanya kemana aja, oh saya udah pindah jurusan ke ekonomi katanya. Oh Itu contoh yang pertama, karena mungkin matematikanya sedikit berbeda gitu. iya. Dalam matematika juga kita pelajari gitu kan di ekonomi. Iya. Tapi mungkin sudut pandangnya akan lebih less challenging, lebih kurang tantangannya menurut dia. Iya, pasti kan matematikanya cukup berbeda. Yang pertama, yang kedua ada rekan saya juga di semester 1 dia merubah jurusannya karena menurut Baru semester 1 itu. baru semester 1. Rekan saya juga satu angkatan bareng-bareng ikut LDKM, bareng-bareng ikut pra LDKM gitu. Dia menganggap passion dia tidak cocok dengan yang mau dia kerjakan nanti. Mungkin sudut pandangnya kerjaan. Dan dia lebih memilih yang lebih menantang, yaitu dia pindah di FT UMJ juga tapi ke teknik informatika yang dimana lebih matematika lagi kan yang dia pelajari. Hasil karena memang tantangan dari diri sendiri itulah yang membuat kita kita akan mundur atau kita akan terpacu untuk sampai di titik yang mau kita inginkan gitu. Ya. Iya, benar-benar sih. Terus kalau misalnya kadang udah ngerasa kayak gitu mah Pak, di semester selanjutnya nih setelah 6 tinggal 7 8 nih, pikirannya cuma satu Pak, yang penting lulus. Kayak ya misalnya ngerjain skripsi juga pokoknya tujuannya satu, yang penting lulus dulu gitu kan. Karena juga ya udah berat. Terus kalau di masa sekarang juga nih Pak, selain emang kuliahnya yang mungkin rada berat, ya bukan rada sih, emang berat gitu kan. Judulnya aja nih teknik kimia, isinya matematika, fisika gitu kan. Terus selain itu mahasiswa tuh juga sekarang tuh diberatkan dengan perasaan gini Pak, kan informasi sekarang aksesnya tuh gampang gitu Pak, sangat benar, sangat pesat gitu Pak. Iya. Nah terus kan mahasiswa itu digadang-gadangkan sebagai agent of change gitu. Iya dari dulu gitu kan Pak. Dengan sekarang kesempatan yang sebesar itu untuk meraih informasi sebanyak-banyaknya, pasti kita tuh diharapkan untuk diharapkan kita iya bener Pak, kita tuh kayak mahasiswa sekarang tuh harus bisa gini gitu kan, harus bisa CV penuh. Iya, harus bisa segala-galanya gitu kan. Itu kadang bikin kita ngerasa aduh kok berat ya gitu. Ya memang sih akses informasi itu mudah gitu, cuman memang gimana ya, nggak semudah itu untuk mencapai apa yang diharapkan gitu Pak. Walaupun memang banyak source yang bisa dimanfaatkan seperti itu Pak. Terus ada juga ini Pak, kadang ngerasa berat tuh gini, organisasi Pak. Kadang tuh waktu untuk organisasi itu lebih banyak daripada waktu yang kita gunain untuk kuliah. Bahkan kadang kita sampai pulang malam, terus nginep di kampus, beberapa hari nggak di kampus lagi itu buat ngejalanin organisasi gitu kan. Itu kadang buat mahasiswa tuh ngerasa capek gitu kan. Mending udah mau jadi kupu-kupu aja gitu. Mau jadi kupu-kupu aja, jadi kura-kura mah capek, nggak digaji gitu kan. Nah itu salah satu mindset yang perbedaan juga tuh. Kalau dulu gitu juga nggak sih Pak? Nah kalau dulu itu sebenarnya juga sama aja, orangnya kan 4L. Apa itu Pak? Lu lagi ya.
Ya kan, sama aja kondisinya. Karena yang memang benar-benar menggebu-gebu organisasi itu adalah orang yang benar-benar mau aktif. Yang ikut-ikutan paling hanya 1-2 kegiatan, habis itu dia tahu, ini capek nih gitu. Tapi apa namanya, nantinya dia nggak tahu sebenarnya manfaatnya buat dia apa sih nanti setelah itu. Gitu. Itu yang belum diketahui. Plus zaman sekarang itu lebih mudah karena side effect ya dari mudahnya menghasilkan uang menurut YouTuber, menurut apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang baru rilis di awal-awal pandemi ini, sehingga melihat kita bandingkan dia kerja dengan waktu segini dapat uang, kok kita organisasi dengan waktu yang lembur-lemburan terus, benar-benar apa namanya sifatnya kerja bakti gitu. Jadi budak proker, Pak. Jadi sebenarnya itu mindset kita pertama adalah kita saat berorganisasi, ini berorganisasi dulu ya. Berorganisasi itu kita punya satu tujuan. Yang pertama kita mempelajari apa namanya, yang paling penting ya, itu suatu tujuan itu mempelajari apa yang harus kita lakukan, kan di situ ada tupoksi. Tugas pokok dan fungsi. Betul. Kalau dia sebagai ketua ya dia mengorganisir seluruh anggotanya. Kalau dia sebagai bendahara gimana mengorganisir pembiayaan. Kalau sebagai bidang-bidang gitu ya, berarti mengorganisir sesuai dengan bidang yang dilimpahkan kepadanya. Nanti fungsi dari itu tujuannya adalah mencapai apa yang kita programkan. Saat itu sudah tercapai programnya, kita tulis di CV dan kita bicarakan dengan kalau kita mau bekerja ya, kita sebagai calon karyawan wawancara dengan HRD, kita bicarakan, Pak, saya pernah menjadi ini, program yang pernah saya lakukan ini, saya handle dengan cara begini, ada problem yang saya temui seperti ini, kita lakukan simulasi atau perbaikan dengan metode ini. Itu yang pernah saya lakukan waktu mendaftar kerja di beberapa perusahaan. Alhamdulillah salah satunya di pabrik industri makanan, dan di situ berceritanya tentang itu saat wawancara dengan HRD gitu. Jadi HRD itu melihat apakah kita bisa menghandle sebuah masalah. Terlihatnya dari mana? Dari kita melakukan organisasi itu. Jadi CV nggak CV tertulis aja, tapi buktinya apa kamu pernah lakukan. Jadi sebenarnya organisasi itu bukan maksudnya nyaraninnya kita tuh kayak gimana kita nyari jadi problem solver gitu ya Pak ya. Karena kan kita terbiasa menerima banyak masalah-masalah gitu kan. Terus kita jadi kemampuan kita buat gimana berpikir cepat nih. Harusnya gini gimana, harusnya gini gimana gitu kan. Karena sampelnya kan nggak dalam waktu yang sama dia minta sama HRD untuk membuktikan kita pernah melakukan problem solving. Tapi apa pengalaman yang pernah dilakukan. Tapi kalau misalnya itu nggak relevan sama pekerjaan kita daftar gimana Pak? Yang mana yang nggak relevan? Yang relevan itu jadi ada 2 tingkatan. Yang relevan adalah dengan user. HRD ini dia akan melihat, biasanya kan isinya itu dari lulusan psikologi atau hukum. Yang mereka melihat secara utuh gimana orang ini bersosialisasi, bagaimana orang ini akan si calon karyawannya akan bekerja dan akan menyelesaikan sebuah masalah. Pasti kan di kantor nggak mungkin nggak ada masalah. Sama tadi kan ada pertanyaan, zaman sekarang itu lebih dimudahkan dengan teknologi dibandingkan zaman dulu. Kalau compare-nya jauh dari Apple ya. Jadi dulu buka Google aja itu bisa 5 menit baru halaman pertamanya. 5 menit harus sabar banget ya. Kita yang sabar gitu. Terus untuk bikin laporan itu nggak ya nyari sumber datanya kan harus dengan buku. Iya Pak. Nggak bisa buka searching, nggak bisa browsing itu nggak secepat itu gitu. Terus ekspektasinya kenapa tinggi? Nah kita jangan ikutin ekspektasi orang, tapi tadi kita punya wishlist ya bahasanya, apa yang mau kita capai. Jadi kita mau jadi orang yang seperti apa gitu.
Kemampuannya kan ada kalau di mata kuliah ada dibagi ada dalam beberapa jenis ya. Ada kemampuan secara ekonomi teknik, ada matematika teknik, ada yang ilmu teknikan, ada yang ilmu dasar. Semuanya sebenarnya kepake. Tergantung dari mana yang lebih kuat di kita, itu akan kita perkuat lagi. Dan mana yang lemah di kita, itu kita pelajari. Kita dalami pelan-pelan, perlahan-lahan. Contoh sederhananya, ada lulusan yang angkatan saya, mungkin semua ilmu dia punya, tapi satu ilmu aja yang sebenarnya pakai dia jadi guru. Ilmu dasar jadi guru. Terus ada alumni kita juga yang hanya satu mata kuliah yang dia pakai, ya. Terus membuka usaha ekonomi teknik. Ekonomi teknik kita pelajari, kita pakai itu. Dia buka usaha. Ada juga yang usahanya tentang pengolahan limbah, mata kuliah pengolahan limbah. Terus hanya satu mata kuliah nih bisa ada ide. Dia bisa membuka usaha dan bisa menghasilkan sesuatu. Balik lagi ke zaman sekarang, jadinya ekspektasinya terlalu tinggi. Ya biarkan ekspektasi orang seperti apa. Balik lagi ke kita, apakah kita mau jadi seperti apa dalam 10 tahun lagi. Selalu saya pikirkan seperti itu. Karena ketika saya lulus S1, saya lihat persaingan antara calon karyawan di suatu perusahaan itu sama gitu ya, sama-sama minimum S1, minimum D3. Saya rasa kompetensi saya harus saya tingkatkan. Makanya saat saya mendaftar di salah satu perusahaan, saya studi lagi supaya secara kompetisi saya akan lebih unggul dibandingkan yang lain. Dan ternyata setelah saya studi lagi, baik itu profesi maupun magister ya di tingkat berikutnya, ternyata ada pintu-pintu rezeki yang requirement-nya cocok dengan yang kemampuan atau kompetensi yang baru saja kita miliki. Nah, nanti mungkin sekarang kita nggak lihat nih kompetensi kita saat S1 kan belum unlock, belum kebuka pintunya, rezekinya belum sesuai requirement ini pintu. Tapi saat kita lulus kita lihat ternyata ada banyak pintu rezeki yang ada untuk kita dengan sesuai dengan lulusnya kita nanti, jasa kita. Iya sih, ya. Cuman tadi sempat notice bagian kayak kalau praktikum masih nyari di buku gitu Pak. Nah itu berarti sebelum mulai praktikum kan kita laporan dulu Pak. Berarti itu emang bener nyari dulu di perpustakaan apa gimana gitu Pak? Kalau praktikum itu kan sekarang hanya yang itu ya, laboratorium. Iya. Jadi semuanya biasanya udah ada modul. Ada modul. Tapi di modul itu kan nggak semuanya gamblang. Iya. Ada rumus yang sebenarnya ada di mata kuliah dan harus kita buka bukunya. Ya ada yang diturunkan juga dulu. Nah, penurunan rumus dulu. Biasanya kalau sekarang kan ChatGPT muncul. Iya. Ya kan? Iya Pak. Udah gitu ChatGPT nggak pakai apa-apa, tinggal nanya sesuai dengan apa yang fokusnya ya. Iya. Itu langsung muncul gitu. Itu seberapa mudahnya hidup kita. Iya. Mana cepet banget Pak ya Pak. Iya. Nah, itu Masya Allah sih kalau dibandingkan zaman dulu ya, kita harus benar-benar satu halaman baca. Nggak ketemu di situ ya udah stres sendiri. Tapi stresnya kita hilangkan dengan hobi biasanya. Dulu kalau saya hobinya itu sepak bola. Habis itu kalau nggak sepak bola bermusik atau gimnastik. Jadi ada rekan yang benar-benar satu frekuensi. Iya, satu frekuensi. Sehingga waktu kita stres ya udah ajak aja rekan itu, yuk kita main bola, yuk kita nge-gym, yuk kita ngejreng-ngejreng gitu kan. Jadi stresnya itu akan hilang. Healing Pak. Healing ala ini ala. Ya. Kalau Jawa Tengah manggilnya healing gitu Pak. Iya sih Pak. Kalau di zaman sekarang mahasiswa juga sama aja sih Pak. Butuh teman yang sefrekuensi gitu buat sama-sama melampiaskan hobi nih, yang lagi hobi misalnya suka desain atau suka apa gitu. Jadi bareng gitu mereka biasanya lebih suka omongannya bisa lebih langsung. Sama ini nih Pak, soal akhir-akhir ini nih Pak, berita yang mungkin cukup buruk lah. Bukan cukup sih, emang buruk gitu lah. Ada mahasiswa yang saking
depresinya, mungkin entah faktor kuliah, entah faktor yang lain, cuman sampai memutuskan untuk mohon maaf ya, untuk memutuskan bunuh diri gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak tuh gimana Pak? Itu kan maksudnya akhir-akhir ini kan sering orang bilang anak-anak zaman sekarang memiliki mental yang cupu-cupu gitu Pak. Kalau anak-anak zaman dulu tuh mentalnya kuat-kuat gitu kan. Padahal kan kita punya tantangan-tantangan yang berbeda gitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana nih Pak? Tentang mahasiswa zaman sekarang ya yang terbilang mudah secara informasi sehingga punya tekanan atau beban yang lebih besar dibandingkan dengan zaman dulu, sebenarnya enggak juga, karena kasus-kasus itu kan Udah dulu juga ada ya. Kembali lagi ke orangnya. Jadi seberapa puas dia akan menahan beban tersebut gitu. Jadi dibagi ke dua, mental diri sendiri itu dari point of view. Ya, dia punya berapa banyak informasi yang dimiliki. Kalau dia terbatas informasinya, dia akan menemukan jalan buntu. Disitulah dia harus seenggaknya punya teman curhat. Kalau nggak punya teman curhat, hasil ya dia mencari jalan itu. Yang kedua adalah ya dari kemampuan dia dalam agama. Ya, seberat apapun kalau dia punya agama yang kuat, artinya kan ya kalau udah paham tentang bunuh diri itu udah masuk neraka, udah otomatis auto gitu ya bahasa sekarang ya, atau hell gitu ya, gimana kan dia akan berpikir ribuan kali sebelum melakukan gitu ya. Dan kalau dibandingkan antara zaman dulu dan sekarang, sebenarnya secara cukup juga enggak, karena tergantung dari privilege-nya atau keistimewaan dari orang tersebut. Misalkan privilege, contohnya mahasiswa yang enggak ada masalah, dia udah punya privilege, dibiayai secara uang kuliah, uang jajan, terus lebih baik daripada rekan-rekannya secara ini ya, ekonomi, tapi kadang juga suka bikin masalah sendiri. Gimana cara bikin masalahnya coba? Dengan pacaran yang over nggak tahu batasan gitu. Walaupun tahu batasan, sebenarnya pacaran kan ya harusnya ini aja lah, langsung janjian aja, nanti kita aruf gitu kan ya, lebih bagusnya. Tapi pacaran yang over, kejadiannya adalah mereka sebenarnya punya privilege tapi bikin masalah sendiri, contohnya itu. Atau dengan kelebihan dana, mungkin bukan contoh itu, contoh sederhananya, mungkin ada kondisi lain yang bikin masalah yang berbeda ya, tergantung hobinya terlalu over, misalkan suka ngoprek-ngoprek motor, akhirnya ngikut yang circle-nya agak suka trek-trekan gitu kan, ada juga. Cuma secara mental nggak mempengaruhi. Ada juga yang sebenarnya bebannya berat, dia harus mencari nafkahnya sendiri untuk membiayai hidup dan membiayai kuliahnya, dan itu banyak ada di kelas karyawan. Itu kan udah kelihatan banget. Tapi ada juga yang kelas A, dia paginya kuliah, siangnya organisasi, sorenya dia bantu orang tuanya untuk jual dagangan. Ada juga. Dan maksudnya di bawah angkatan saya, dan alhamdulillah saat lulus itu membanggakan orang tuanya. Dia dapat kerja di industri gas yang juga makin membanggakan orang tuanya, dan jadi kedepannya lebih baik hidupnya, tergantung dari beban ini mau kita apakan. Oke nih Pak, selanjutnya itu tentang ini Pak, kan Pak Gemma kan sebagai dosen mahasiswa kan beragam gitu Pak perilaku gitu. Nah, menurut Bapak nih gimana sih pandangan Bapak mengenai perilaku atau kebiasaan mahasiswa saat ini gitu Pak? Ketika kita misalnya Pak Gemma ngasih tugas ke mereka, terus gimana gitu mereka Pak? Apakah ada perbedaannya dengan mahasiswa zaman dulu gitu Pak? Kalau zaman dulu ya, jadi kita dikasih tugas, kita kerjakan karena udah ada textbooknya gitu.
Terus kalau sekarang ya dulu kan juga tetap ada nego-negonya lah, jangan banyak-banyak tugasnya karena mata kuliah lain juga ada gitu kan. Tapi tetap kita nggak bisa milih Oh, karena kalau tugasnya segitu ya segitu karena beban pengetahuannya segitu gitu. iya. Kalau sekarang bedanya karena informasi tadi ya. Iya. Ada aja cara Celah untuk mencari. berbicaranya, cara komunikasinya. Karena kan mungkin banyak sumber yang dilihat gitu. Jadi Pak, jangan gini Pak. Ada yang pakai versi tawar TikTok gitu kan. Jadi, oh bisa nggak Pak tugasnya jadi diringkas saja begini Pak. Padahal pengetahuannya itu adalah pengetahuan yang berbeda. Misalkan ada 2 tugas yang di waktu bersamaan, tapi ditawar gitu, bisa nggak seperti itu. Jadi yang mempengaruhi sebenarnya sumber informasinya. Kalau dulu kan itu benar-benar nggak banyak sumbernya. Ya baru muncul zamannya Friendster, YouTube juga belum terlalu terkenal. Gitu kan, Friendster udah tutup sekarang kan. Ya kita bahkan mungkin nggak tahu Friendster itu apa gitu kan. Nah, itu dari situ kita sangat minim ya cara berkomunikasi yang luas seperti sekarang. Kalau sekarang kan semua tipe kita bisa dapatkan dari beberapa platform. Yang paling saya rasakan itu adalah Instagram dan YouTube, di mana di sana tidak ada penyaring pembahasaan. Artinya semua bahasa diserap oleh remaja atau mahasiswa zaman sekarang, sehingga kadang bahasa yang tidak perlu dikeluarkan itu kadang suka muncul dalam kelas. Itu yang sebenarnya yang membedakan. Dulu kita masih malu-malu mengucapkan beberapa kata. Sekarang kan kata yang aneh pun bisa keluar yang kita sendiri nggak tahu definisi atau maknanya itu. Kalau dosennya nggak ngerti sih nggak masalah ya. Tapi kalau dosennya ngerti, kalau dulu kita udah itu silakan di luar ruangan gitu. Gitu. Lebih tegas. Kalau sekarang sebenarnya dosen itu lebih fun. Ya karena tahu kalau terlalu tegas juga menerima informasinya juga kurang tapi mahasiswa merasa terlalu berteman, terlalu cair, sehingga kadang yang nggak perlu disampaikan itu mungkin antar teman sendiri tapi suaranya terlalu besar. Ya bahasa-bahasa yang inilah, bahasa-bahasa yang slang gitu ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Sepertinya dulu banyak dosen-dosen yang sangat tegas ya. Dibandingkan dengan sekarang kayaknya dulu lebih banyak dosen yang tegas. Maksudnya banget gitu. Iya. Karena kalau generasi ya dilihatnya itu kan generasi saya milenial itu diajari oleh baby boomer. Baby boomer yang levelnya itu dulunya mereka diajari di zaman perang. Jadi tegasnya sama setara ini belajar sama militer gitu. Nah, baby boomer ini merasakan hal itu sehingga harus diturunkan dulu ke generasi saya, generasi milenial menurut saya itu udah merasakan gimana dosen itu suruh keluar kalau nggak selesai ya segitunya dapat nilainya. Kalau nggak mau mengerjakan yang silakan terserah gitu. Itu adalah masa depan kamu. Tapi setelah itu kita gimana merancang supaya mungkin targetnya adalah dia tetap mendapatkan apa yang harus dia pelajari ya, si mahasiswa sekarang, tapi dengan cara yang lebih soft, pengantaran yang lebih ramah terhadap mahasiswa. Kalau dulu kan benar-benar udah tak maunya begitu ya selesai, kita nggak bakal lolos dari lubang jarum. Iya, bisa ngulang, bisa ngulang. Itu udah pasti kalau ngulang gitu. Nggak ada tuh ceritanya nego-nego setelah ujian gitu. Itu saya nggak ketemu sih. Itu mata kuliah yang sering ngulang dulu Bapak, yang mungkin mahasiswa pasti takut nih ngulang nih gitu Pak. Itu Alislamukan. Kok pasam sih? Iya, karena dulu dosennya itu sangat ya udah ini ya udah sepuh ya. Nah jadi
sangat saklek jawabannya harus sesuai dengan yang dia sampaikan. Kebetulan kita kan zaman milenial itu suka improvisasi. Saya korban improvisasi waktu itu. Jadi jawabannya apa yang kepikiran saya improve. Jadi agak nggak dari yang apa diinginkan gitu. Sama fisika paling fisika. Dan itu juga sakleknya. Dosennya dulu juga seperti yang saya ceritakan tadi, maunya sesuai dengan alur perhitungan, maka ya perhitungannya harus tampil seperti itu. Iya. Oke nih Pak, mungkin karena kita udah nanya-nanya banyak hal nih Pak, ada nih juga dari teman-teman Instagram Bimateka mau bertanya kepada Bapak, ada pertanyaan, kenapa kebanyakan orang yang kuliah zaman dulu terlihat lebih bervalue dibandingkan orang yang kuliah zaman sekarang, Pak? Kenapa? Karena melihatnya sekarang. Oh iya. Iya, kalau zaman dulu juga sama-sama mahasiswa. Oh iya. Kalau zaman dulu juga sama-sama mencari jati diri, mencari masa depan mau ngapain. Sama mahasiswa zaman dulu juga ngelihat Lebih dulunya ini. Ini tapi yang harus dilihat sudut pandangnya adalah zaman dulu kesempatan itu terbatas. Maksudnya job title itu nggak banyak. Iya benar-benar. Jadi hanya proses engineer, R&D. Belum ada job title yang baru. Contoh yang baru misalkan ada scientist tentang bio. Itu kan ada tuh. Terus researcher yang saintisnya tentang food spesifik gitu, tentang bahan tambahan pangan. Jadi yang kita lihat kalau dulu wah sudah keren karena level dia udah berapa puluh tahun menjajaki itu sehingga dia udah jadi kepala bagian di perusahaan ini nih, udah jadi manajer di perusahaan ini. Itu kan karena dia sudah melangkahi waktu, udah menerpa waktu. Tapi kalau zaman sekarang, makanya itu tadi balik ke mindset kita adalah 10 tahun lagi saya mau jadi apa? Kita mau jadi apa? 10 tahun lagi kita mau jadi apa nih? Nah, mungkin mahasiswa di zaman kedepannya pun juga akan merasa sama mungkin kayak gini juga, Pak. Dan yang sekarang jadi mahasiswa nantinya akan terlihat keren dan makin keren karena job opportunity-nya lebih besar lagi. Iya, dibandingkan saya atau dibandingkan yang sebelumnya. Oke, terus ada pertanyaan lagi, apakah zaman dulu juga banyak yang merasa salah jurusan daripada sekarang? Sebenarnya tadi udah sempat dijawab ya Pak ya. Sama aja jatuhnya. Tergantung passionnya lagi, balik kalau kita masih bisa ngikutin walaupun belum passion, ya udah kita ikutin. Tapi kalau memang udah mentok ya tadi mentalnya udah nggak sanggup atau udah nggak kejawab tentang saya ntar seharian ngurusin neraca masak itu kalau udah stres di situ ya mendingan dipikir ulang gitu. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih, bagaimana cara switch karir saat terjun ke dunia kerja jika merasa salah jurusan, Pak? Ada mungkin dia udah ngerasa salah jurusan, Pak. Dia tapi tetap terus. Iya, berapa sampai lulus, Pak? Iya. Jadi sebenarnya karir itu dibentuk bukan oleh kita sendiri, tapi oleh sistem yang ada di industri. Ya, contoh ada alumni kita, dia berkarir sebagai engineering, tapi sistem mengarahkan dia menjadi human resource. Gitu. Jadi kan karir dia nggak niat ke situ, dia niatnya jadi kepala pabrik misalkan, atau dia niatnya jadi senior researcher, atau dia niatnya jadi project engineer, gitu ya, jadi yang engineer lah jelasnya gitu. Manajer engineer. Tapi malah ternyata potensi dia ada di organisasi. Ternyata potensi dia terlihat dari gimana cara bersosialisasi. Dia sering membuat karena udah belajar dulu di organisasi gitu kan. Gimana cara ngelola sebuah tim, gimana cara ngelola sebuah kegiatan. Akhirnya ya banyak event-event yang dikepalai oleh dia atau dihandle sama dia. Fungsinya untuk gimana cara mengenali sebuah gambar gitu ya.
kepala gambar, intinya, legendanya, informasi lain gitu ya. Nah, yang sekarang itu diselipkan atau diserapkan ke dalam beberapa mata kuliah lain, pengendalian proses, terus perancangan pabrik kimia. Sebenarnya semua gambar itu ada di situ, cuma kekurangannya adalah jadi mahasiswa tidak memiliki fundamental tentang satu gambar utuh itu komponennya apa saja. Jadi kendalanya ketika mengambil tugas akhir 2, gambarnya suka tadi balik lagi ke bahasa improvisasi. Karena ngelihat di tugas akhir yang ada di Google, bentuknya ada yang kayak begini. Oh, bagus nih. Kan base improvisasinya adalah bagus ya. Basisnya. Jadi ya udah saya pakai yang ini aja. Pas dia kasih ke dosen pembimbing ternyata kayak gini gambarnya gitu, direvisi kan. Akhirnya ya mata kuliah tadi lah yang terdampak sih. Oh, berarti itu kalau mungkin mahasiswa zaman sekarang salah satu solusinya harus belajar sendiri ya. Zaman kan semakin maju ya Pak. Skill apa sih yang menurut Bapak bisa menjual jika nanti lulus dari Tekim? Dan kalau art skill itu udah dapet di itu ya di kelas ya. Iya. Cara berinteraksi, cara bikin lagu. Iya. Tapi yang nggak kita punya ada di soft skill. Itu dapetnya dari mana? Dari pengalaman. Pengalamannya dari mana kalau kita tiap hari dengan gadget terus hanya 2 jari yang dikasih pengalaman? Iya. Ya 2 jari itulah yang akan ditanyakan nanti, kamu bisa apa ya, bisa naik level. Apalagi sekarang tantangannya ada AI Pak. Ya kadang juga kita sampai ini AI makin serem aja tiap hari gitu, makin ngadi-ngadi gitu Pak. Kita wah ini manusia bener-bener bisa tergantikan ini Mbak gitu. Kalau secara pekerjaan sekarang banyak menggantikan pekerjaan yang kualifikasinya jenjang kualifikasinya itu ada batasnya gitu. Iya. Jadi contoh sederhananya si penjaga pintu loket tol sekarang udah ada. Parkir udah ada. Kameramen sama yang bawa helikopter itu udah digantiin sama drone. Iya. Udah satu paket, drone sama kameramen satu paket. 2 orang dibayar 1 jadinya sekarang. Dan apesnya ya tadinya harusnya dapat 2 gaji, jadinya 1 gaji untuk 2 pekerjaan. Jadi tupoksinya ketiban 2 gitu. Wah. Kayak gitu, jadi ya kita harus pelajari. Kalau masih kuliah kita harus ikut organisasi. Kalau kita nggak kuliah, cari pelatihan-pelatihan yang nantinya akan membantu yang soft skill, yang membantu kita lebih spesifik tuh bahasa. Iya. Karena persaingan sekarang dengan bahasa itu akan 1 langkah lebih mudah dibandingkan saing kita yang lain kalau kita udah memiliki salah satu bahasa. Benar sih Pak. Iya, sekarang juga kan itu Pak, kita mahasiswa-mahasiswa itu kan diarahkan atau ditawarin buat ikut pertukaran mahasiswa ke luar negeri gitu Pak. Karena sekarang emang kegiatan mahasiswa itu sekarang gak cuma organisasi doang, bahkan dari kementerian juga kan menyarankan untuk PMM, untuk MSIB, untuk menjadi guru pengajar gitu kan, mengajar merdeka, untuk kegiatan lainnya yang masih banyak lagi gitu Pak. Jadi banyak pengalaman lagi juga gitu, kayak mereka mungkin kadang sekarang nggak prefer ke himpunan atau organisasi lagi ya, mungkin ke sana gitu. Cuman ya itu preferensi masing-masing lah ya Pak ya. Balik lagi ke mau jadi apa kita nanti, requirement-nya apa gitu kan. Kalau emang itu kita butuhkan ya kita kejar. Oke nih Pak, kita akhirnya udah sampai di penghujung podcast dari Poci ini Pak. Closing statement dari Pak Gema untuk khususnya untuk mahasiswa saat ini Pak. Ya, untuk mahasiswa saat ini ya. Jadi apapun masalahnya, baik kita punya privilege tapi bikin masalah sendiri, atau kita sudah punya masalah, itu sebaiknya kita punya tempat untuk berbicara tentang masalah tersebut, sehingga kuliah kita tidak terbengkalai.
Itu yang kedua. Ya kalau yang udah punya privilege ya hidup dengan lurus-lurus aja kuliah. Terus kalau ada yang ajak organisasi ya kita ikut dengan sesuai kemampuan energi kita gitu ya. Dari circle kampus ya, sehingga kita bisa nantinya lulus dan bisa tepat waktu. Amin. Amin. Buat inovatif. Baik Pak Gema, terima kasih Pak Gema sudah menjadi narasumber pada podcast 40 kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan termasuk bermanfaat buat Pak Gema sendiri. Dan mungkin untuk teman-teman semuanya bisa nonton podcast ini di YouTube dan Spotify dari Himateka BMFT UMD. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.